Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning pada PT Telkomsel. Selamat menonton. Jadi, PT Telkomsel ini adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya. Diterapkannya alat bantu ERP ini dikarenakan tuntutan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional, legacy information system, bagaimana peran penjualan, analisis terhadap biaya, dan bagaimana penulisan best practice, best process, dan best functionality ke dalam suatu perangkat lunak. Jadi latar belakang penerapan ERP ini sejak tahun 2002, Telkomsel IT Enterprise Team yang berlokasi di Bandung telah menyiapkan pola dan bibit terbaik teknologi yang dapat mengakomodasi semua permintaan pasar di Indonesia yang mampu tumbuh dengan luar biasa cepat. Sistem yang tersedia diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan pelanggan baik fix maupun seluler. Sistem juga harus mampu menjalankan CRM atau Customer Relationship Management, sama baiknya dengan human research dan aplikasi finansial. Jadi, PT Telkomsel memutuskan untuk melakukan upgrade pada sistem yang sudah dimiliki saat ini. Sistem yang baru harus scalable dan harus mudah penggunaannya dan mampu menangani sekumpulan data-data penting dengan aman. Yang terpenting juga adalah harus mudah untuk diatur dan digunakan. Kita telah paham bahwa perusahaan mengimplementasikan ERP ke dalam sistem manajemennya untuk mengintegrasikan proses utama bisnisnya. Proses utama bisnis ini tentunya terdiri dari beberapa fungsi atau unit bisnis yang dibutuhkan datanya secara real time oleh manajemen. Nah, karena beda perusahaan, beda juga kebutuhannya, pengembang aplikasi ERP membangun ERP secara custom tergantung kebutuhan dan permintaan perusahaan. Lalu, fungsi-fungsi apa saja yang telah terintegrasi dalam sistem ERP PT Telkomsel? Sejauh ini PT Telkomsel telah mampu mengintegrasikan 3 fungsi utama ERP ke dalam sistemnya. Yang pertama ialah fungsi finance, yang kedua fungsi HR atau human resource, dan yang ketiga adalah fungsi marketing. Fungsi finance ERP membantu Telkomsel dalam mempercepat penyusunan dan mengurangi biaya dalam penyusunan laporan keuangan, perbaikan akun payable, optimalisasi pembayaran, dan mengurangi kesalahan dalam pembayaran. Untuk fungsi HR, pada umumnya ERP membantu PT Telkomsel untuk menyimpan database mengenai rekrutmen, training, payroll, pension, retirement plans, dan lain-lain. Sementara itu, untuk fungsi marketing, ERP membantu PT Telkomsel dalam mencatat siklus order to cash, melakukan pelacakan terhadap logistik dan pengiriman, melakukan perencanaan strategi harga, dan menyimpan database periklanan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu bagaimana ERP dapat membantu perusahaan dalam beroperasi. Nah, dengan menerapkan ERP, komponen-komponen yang ada dalam perusahaan bisa menjadi terintegrasi. Nah, kita tahu bahwa PT Telkomsel merupakan sebuah bisnis telekomunikasi, di mana bisnis telekomunikasi merupakan bisnis dengan tingkat perubahan yang cukup tinggi. Nah, lingkungan ini menuntut perusahaan untuk dapat bergerak cepat dan lebih responsif terhadap perubahan. Nah, untuk bisa seperti itu, maka perusahaan membutuhkan sebuah struktur yang ramping, akses dan distribusi informasi yang cepat, serta integrasi yang baik antar divisi dan bagian yang ada dalam lingkungan mikro perusahaan seperti marketing, human research, finance, dan operation. Karena tanpa adanya ERP yang mengintegrasikan komponen-komponen yang baik dalam perusahaan, maka perusahaan akan lambat dalam mengambil keputusan dan tidak dapat bergerak dengan cepat. Maka dari itu, PT Telkom menerapkan sistem ERP yang berbasis SAP dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi antar unit bisnis yang ada dalam perusahaan. ERP juga memungkinkan PT Telkomsel untuk melakukan penghematan dan perampingan jumlah karyawan sehingga menghasilkan keuntungan berupa struktur yang lebih ramping, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu keuntungan bagi PT Telkomsel dalam menerapkan ERP. Yang pertama yaitu PT Telkom dapat membuat suatu peramalan atau forecasting dan estimasi dalam rangka analisa konsumen dengan lebih akurat.
Yang kedua yaitu integrasi yang lebih baik dengan pelanggan dan vendor. Dan yang terakhir, penerapan modul tambahan dari SAP yaitu SAP HR dan SAP Project System. Telkom mampu membuat organisasi bisnisnya menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi jumlah karyawannya yang di atas 3.500 menjadi 2.700 orang. Dengan adanya perubahan karyawan ini, maka membantu perusahaan untuk mengurangi biaya-biaya. Selanjutnya yaitu kekurangan ERP bagi Telkomsel. Yang pertama, biaya perangkat lunak yang relatif besar dan upgrade software. Seperti yang kita ketahui bahwa Telkomsel dalam penggunaan dan pengorganisasian perusahaan yang banyak memerlukan biaya yang besar atau memerlukan biaya yang banyak. Yang kedua yaitu implementasi yang rumit. Dalam pengimplementasiannya perlu adanya kelengkapan data entry dan batas waktunya memerlukan risiko yang tinggi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperbaiki menurut kelompok kami. Yang pertama, Telkomsel punya peluang untuk membuat ERP sendiri sehingga dapat meminimalisir atau mengurangi penggunaan biaya. Yang kedua, Telkomsel bisa lebih teliti dalam pengimplementasian dan menghindari risiko yang terjadi, misalnya jika terjadi kesalahan data. Yang ketiga, Telkomsel bisa merampingkan kembali jumlah karyawannya karena melihat ERP ini adalah salah satu cara atau sistem untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja perusahaan. Jadi opininya adalah Telkomsel tidak hanya memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan nilai tambah di tiap produk dan layanannya, namun juga untuk memastikan seluruh inovasi dan programnya memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat sekaligus mengakselerasikan pembentukan masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Dan yang selanjutnya itu kesimpulan dari kelompok kami adalah PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya. Diterapkannya alat bantu ERP ini dikarenakan tuntutan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional. Legasi informasi sistem, bagaimana penjualan, analisis terhadap biaya, dan bagaimana penulisan best practice, best process, dan best functionality ke dalam suatu perangkat lunak.